Ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Kami bertujuan untuk yang pertama mengevaluasi dan menolak efisiensi daripada efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan dan Pendidikan. Buat mahasiswa, demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo saja, tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Fosal. Kali ini tentunya tidak habis-habisnya membahas tentang berkenaan dengan demonstrasi alias orasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat geger seantero dunia. Ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat. Per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor. Biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi. Demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Nggak ada duitnya. Oke guys, ini adalah wajah-wajah mahasiswa yang membakar foto presiden dan wakil presiden Prabowo ya guys. Dan di bulan suci Ramadan ini orang pada pengen di rumah ya guys. Intinya bahagia di rumah bersama keluarga, tapi wajah-wajah mahasiswa alias mahasiswa ini justru nasibnya kasihan banget ya guys. Ya gimana lagi, inilah kalau sudah menyesal ya. Menyesal datangnya tidak di awal ya guys. Biasanya datangnya di akhir. Nah kalau sudah model seperti ini, apa yang dirasakan coba ya. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya gak? Supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu dan kita juga terus posting itu biar mengkawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Rugi wasawa. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Nabitubulu. Jangan hoax kau pun. Kau pun Parbelak mana pernah hoax? Jadi kemarin... Ya, ini satu kampus semua ya. Dari kampus apa? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Oh, masih sekolah ya, udah masih sekolah. Ngapain Mbak di sini? Nggak tahu tuh, suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Fosal. Kali ini tentunya tidak habis-habisnya membahas tentang apa ya guys, suasana
politik yang ada di Indonesia ya guys. Tentunya berkenaan dengan demonstrasi alias orasi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang membuat geger seantero dunia. Dan semoga channel ini tetap ya di hati kalian semua ya guys. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini ya guys, agar kami tetap semangat dalam memberikan berita-berita yang aktual ya. Oke, tetap semangat ya. Bro, masyarakat itu sekarang nggak perlu diwakili bro, nggak perlu diwakili mahasiswa, karena mahasiswa itu bukan mewakili masyarakat. Mahasiswa itu mewakilin partai-partai, mewakilin orang-orang tertentu. Jangan bicara demo-demo atas nama masyarakat. Demo aja kalian atas orasi kalian, itu mah cuman kepentingan orang-orang tertentu yang memperalat kalian. Emangnya mau kalian tiba-tiba demo kalau nggak dibayar haus-hausan di jalan? Nggak mungkin. Jangan bawa nama masyarakat. Yang ada kalian demo itu malah bikin sulit masyarakat, jalanan macet, bikin resah masyarakat. Apa coba demo katanya atas nama masyarakat? Masyarakat yang mana yang kalian bela? Masyarakat sekarang cerdas-cerdas, yang perlu mahasiswa wakilin masyarakat. Udah ada presiden kok, udah ada wakil rakyat, ngapain kalian pada sibuk-sibuk? Yang ada kalian diserang masyarakat, bukan bawa nama masyarakat gitu, tapi bila bikin rasa masyarakat. Belajar aja dulu bro, yang pintar, biar bangga orang tua, jangan jadi beban orang tua. Ya, kalau di zaman Presiden Soeharto ya guys, orang-orang yang mengkhianati bangsa atau menjadi provokator atau otak provokasi itu biasanya sudah hilang ya guys. Nggak nunggu jam, nggak nunggu hari, biasanya sudah hilang. Bukan hanya ditangkap ya guys, tapi tanpa jejak itu ya. Nah, ini di zaman Presiden Pak Prabowo, jadi jangan menghina simbol negara, apalagi mencaci maki, dan apalagi sampai membakar foto dan mengata-ngatain dengan kata-kata yang tidak baik ya. Akibatnya ya seperti ini ya guys, itu. Nah kan, baru saja ada berita bahwa ada beberapa mahasiswa yang ditangkap karena membakar foto Prabowo Subianto. Nah, itulah akibatnya. Jadi dipahami siapa Bapak Prabowo Subianto itu adalah Presiden Republik Indonesia. Itu adalah simbol negara Indonesia. Ya meskipun hanya sebuah foto, karena itu fotonya simbol bangsa negara Indonesia ya tentunya aja dari segi adab ya tidak pantas ya, janganlah dek ya, jangan ya. Kalaupun demo ya demo yang santun, yang santuy, sampaikan aspirasi dengan baik, tidak usah ngata-ngatain seseorang, tidak usah ngata-ngatain presiden, tidak usah membakar foto presiden gitu ya. Atau begini saja, wis toh, belajar yang baik, nanti setelah lulus jadi pengusaha, lalu menjago DPR, awasi itu kinerja pemerintah. Kalau melihat foto tadi atau video tadi ya guys, yang jelas aksi mahasiswa ini ada yang mendalangi, alias ada otaknya ya guys. Ya siapa lagi ini yang sudah terbukti, yang sudah dikatakan oleh Opung ya, bahwa dia adalah salah satu termasuk dalang otak daripada provokator mahasiswa di demo yang selama ini terjadi ya guys. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin. Tahu maksud dan tujuannya nggak? Supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu, dan kita juga terus posting itu biar mengkawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Rugi was. Jadi gimana, Bapak? Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Ya, nggak punya sosmed saya. Bapak gini tahu maksud dan tujuannya nggak? Ini dikongkon, maksudnya ada. Apa? Oh. Halo Tito. Kemarin bikin postingan peringatan darurat atau enggak? Bikin. Nah, tahu maksud dan tujuannya enggak? Tahu. Apa? Anak presiden sampai munggah. Itu aja. Ya. Yang lain?
bakul sego mati malah larang Mas iki ora diubah. Ya, sebenarnya kalau demonya itu demo mengatasnamakan rakyat itu ya boleh-boleh saja selagi itu memang mengatasnamakan membela rakyat kecil. Tapi kalau sudah mengatasnamakan pribadi ataupun golongan-golongan yang sakit hati, golongan-golongan yang kalah dalam pemilu kemarin mungkin ya, sehingga banyak buzzer-buzzer atau simpatisan yang begitu kuat ataupun partai mungkin yang membackinginya, sehingga akibatnya apa yang terjadi kalau sudah masuk penjara, kalau sudah meringkuk, ya siapa yang mau menolong? Apakah orang yang membayari tadi mau menolongnya? Ya jelas tidak ya. Itulah ya guys. Iya, ini satu kampus semua ya. Dari kampus apa? Hah, kok nggak tahu kampus mana? Oh, masih sekolah ya, udah masih sekolah. Ngapain Mbak di sini? Nggak tahu tuh, suruh ngumpul-ngumpul doang. Oh, disuruh ngumpul-ngumpul doang? Iya, saya tadi disuruh baris. Oh gitu, disuruh baris terus dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Tapi dijanjiin apa? Cuma dikasih uang sama makan. Oh, dikasih uang sama makan. Berapa uangnya? Paling 50.000, kalau enggak masuk pakainya 50.000. Itu juga kalau misalkan pakai Oh, katanya cuma datang doang, tapi enggak. Oh enggak, cuma datang aja. Iya. Oh, Mbak kalau gitu Atau bikin kayaknya menolak ya banyak. Ya, kita berharap di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dengan wakilnya Gibran ini Indonesia bukan lagi gelap ya guys. Akan tapi kita doakan menuju yang lebih terang benderang. Karena kita sudah jelas sekali banyak para koruptor yang sudah ditangkap ya guys, dan dijeblosin penjara. Dan tinggal ngetuk palu saja nih DPR ya guys. Seharusnya DPR ngetuk palu bahwa undang-undang yang koruptor itu adalah dimiskinkan itu ya. Gitu seharusnya ya guys. Dan lebih keren lagi, seharusnya koruptor itu biar ada efek jerah harus dihukum mati gitu ya guys. Gimana? Setuju kan? Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Jangan hoax kau pun. Kau pun Parbelak mana pernah hoax. Jadi kemarin ya nongol lah pemberitaan tentang si Adian Apitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwasanya di Instagramnya Adian Apitupulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Kita ngerti. Aku dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini, kok sama visi misinya di dalam Ya, di saya dalam berharap berdemo, ya guys, mumpung di bulan suci Ramadan ini, mahasiswa itu segera tobat dan sadar ya. Yang mungkin kemarin kalian hilap dengan sebegitu mudahnya mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat yang mana gitu ya guys. Yang lucunya lagi ketika ditanya kamu mahasiswa dari mana, nggak bisa menjawabnya. Dan apa tujuan kamu demo, nggak tahu. Ini ya guys, ini karena begitu kecilnya akal mereka, pengetahuan mereka, sehingga bingung apa tujuannya. Sama keresahan yang dialami oleh Adian Apitupulu. Ya, beberapa kali ditongolin itu di Instagramnya itu ya, seruan Indonesia Gelap. Mahasiswa, ini hari terakhir toh. Gimana persiapannya? Sudah matang? Katanya BEM UI ya, kalau tidak ada reaksi dari pemerintah akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. Sebanyak apa? Emang anggota kalian itu bisa ditambah dari kampus lain? Atau direkrut dulu pengangguran itu, dipakaikan jaket kuning gitu? Aduh. Yang paling mencolok dari orang ini tahu kalian? Apa tuntutannya? Ya, tuntutannya itu apa? Batalkan efisiensi anggaran. Coba bayangkan kalian. Rakyat paling setuju dengan efisiensi anggaran. Ya, yang nggak setuju siapa? Pejabat. Sekarang begini. Yang dipotong Bapak Prabowo, yang pertama, ya kan? Perjalanan dinas ke luar negeri. Yang kedua, acara-acara seperti halal bihalal dan lain-lain yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, ya, contohnya biaya hotel, penginapan, restoran dan segala macam. Ya, tahu nggak kalian berapa orang pejabat di Indonesia ini? Dan kalian tahu nggak
ya, siapa-siapa anak-anak atau mahasiswa yang bisa masuk UI, setelah itu UGM, ITB dan lain sebagainya. Kebanyakan anak pejabat. Jadi kita nggak sekarang ini logikanya gitu loh, logikanya. Kalau aku sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat biasa yang anaknya contohnya masuk di kampus-kampus yang nggak UI, bukan yang favorit lah, ya. Itu nggak ada urusan sama aku. Justru lebih bagus kalau misalnya ada pemangkasan anggaran kan begitu. Nah, ini bapaknya anggarannya yang dipangkas, anaknya disuruh demo. Kalian bisa data itu, aku bilang ya. Dan juga sudah berseliweran itu di TikTok ya. Itu foto bagaimana mereka membagi-bagi duit. Mereka terima duit dari Korlap. Ya, dengan kejadian-kejadian yang terjadi, yaitulah pasti siapa yang berbuat pasti akan menerima hasilnya. Kalau perbuatannya baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau perbuatannya menghina, mengejek, menjelek-jelekan simbol negara, pasti endingnya ya seperti itu. Ya, mondok. Ini mondoknya bukan di pondok pesantren, tapi di pondok Druji. Ya, mudah-mudahan buat kalian yang sedang mondok, saya doakan kalian segera sadar dan sadar akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi hal-hal yang konyol ya guys. Oke? Tetap semangat. Dan buat kalian yang masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, jadilah mahasiswa yang benar-benar baik ya. Jangan menjadi mahasiswa, oke? Tetap sukses dan semangat selalu buat kalian yang sedang belajar di perguruan tinggi. Ya, teman-teman semua, merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan Koalisi Perjuangan semuanya, terima kasih sudah menunggu dengan setia dari tadi pagi. Tentunya ini menunjukkan pada Pak Sekjen kita bahwa dia tidak sendirian, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia tidak berjuang sendiri. Kehadiran kita siang hari tadi sampai malam ini adalah pesan pada Ketua Umum kita bahwa PDI Perjuangan tetap tidak sendirian. Kita tetap bisa bergandengan tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PDI Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari Ketua Umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita rapikan jalanannya. Kalau tidak keberatan, kita